إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan tak lupa, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita mengingat kembali tentang sunnah-sunnah di hari Jumat. Yang pertama adalah membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat dan hari Jumat. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Syekh mengatakan bahwa hadis ini sahih sebagaimana dalam Sahih Al-Jami'. Juga diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, walaupun kelihatannya sepele surah Al-Kahfi ini, tetapi kadang kita lupa untuk membacanya karena banyak aktivitas atau kegiatan. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan istiqamah di dalam membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua adalah membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan, yaitu pada sholat subuh hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca pada sholat subuh pada hari Jumat Alam Tanzil surah As-Sajdah pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, yaitu pada rakaat kedua. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, karena kebiasaan kita sebenarnya juga bisa membiasakan surat-surat panjang, terutama pada hari Jumat ketika sholat subuhnya. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah bersih-bersih diri pada hari Jumat, seperti memotong kuku, memotong rambut, ya, termasuk bersiwak. Ini disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dalam hadisnya disampaikan, perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Jadi bayangkan, yang rajin bersolawat akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Inilah yang kita idam-idamkan, yang kita cita-citakan bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sekalian dimudahkan oleh Allah dalam mengamalkan sunnah ini di hari Jumat. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni innahu wal ghafurur rahim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, selanjutnya adalah sunnah pada hari Jumat kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba yang muslim tepat pada saat itu berdiri sholat meminta sesuatu kepada Allah, melainkan Allah pasti memberikan kepadanya. Beliau pun mengisyaratkan dengan tangannya untuk menggambarkan sedikitnya sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat terdahulu, para tabi'in juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sandalnya putus. Ya Allah, sandal saya putus, saya minta sandal. Itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun harus berjalan pergi ke toko untuk beli sandal. Bahkan sahabat Umar pun ketika kehabisan garam, beliau pun meminta kepada Allah, minta garam, ya Allah saya minta garam. Ya. Karena apa? Ini para sahabat sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat Umar bin Khattab itu disebutkan bahwa beliau itu termasuk ahli surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya beliau menjadi bangga, bukannya beliau menjadi sombong, bukannya beliau menunjukkan akulah sahabat Rasulullah yang masuk surga. Walaupun beliau gagah, beliau kuat. Kalau masa jahiliyah berburunya beliau adalah berburu harimau, bukan berburu kucing. Itu menandakan beliau tawaduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau disebutkan sebagai ahli surga, bukan malah tertawa-tawa, tetapi ternyata beliau banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat disebutkan di bawah mata beliau itu ada dua jalannya air mata, sehingga membentuk kayak aliran air menghitam di bawah matanya itu. Karena saking seringnya beliau menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwasanya tangisan ini adalah tangisan kedekatan, tangisan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kelak tangisan itu menjadi air bah yang sangat banyak. Di akhirat kelak tangisan air mata itu, andai kata perahu mau lewat itu bisa lewat. Karena saking dahsyatnya yaumul akhir kelak. Sehingga perahu pun bisa lewat di atas tangisan air mata. Sehingga ketika air mata para manusia yang menangis pada waktu itu habis, keluarlah dari matanya darah. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga, dilindungi dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. واثق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليه وأحيها بمعرفتك وأمت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. ولذكر الله
Aqimus shalah.